persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-19, disusun dan dibawakan oleh Frater Johnny Harjon SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang itu kumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih nama Tuhan. Apabila saudara melakukan kesalahan, tegurlah dia secara langsung. Misalnya jika saudara melakukan kesalahan dalam sistem kerjasama, penting untuk memberikan imbal balik atau semacam konstruktif agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Jika saudara enggan untuk mendengarkan, sampaikan masalah tersebut kepada komunitas atau kebersamaan. Contohnya dalam bilik kerja, jika rekan kerja terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, penting untuk melibatkan atasan atau tim dalam proyek itu agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan bijaksana. Sesungguhnya apa yang terikat di surga adalah apa yang paling ikat di dunia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya suatu tindakan dan hubungan kita di dunia ini, karena ini akan berdampak pada kehidupan kita di surga nanti. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjalani hidup kita sebagai umat beriman. Contoh konkretnya adalah ketika sebuah keluarga saling berbuku dan menjaga keharmonisan dalam hubungan akan mencerminkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kebersamaan adalah suatu sikap yang harus dijaga, dipelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kebersamaan tidak semua hal berjalan lancar, namun ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh sesama. Misalnya ketika terjadi konflik di antara sama saudara, penting untuk duduk bersama mencari solusi yang adil dan baik untuk semua pihak. Kita harus mendukung dan memperbaiki seperti yang disebutkan Bapa, di mana 3 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Apabila saudara mendapati kesalahan, tegurlah dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam refleksi singkat ini saya berusaha untuk merenungkan ucapan Yesus tentang kehadirannya ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, menggambarkan bahwa kita dalam kehidupan itu membutuhkan satu sama lain dalam perjalanan hidup kita. Kehadiran Tuhan mencerminkan kehadirannya dalam sama saudara kita yang ada dalam kehidupan bersama. Dalam kebersamaan, perbedaan karakter justru memperkaya hubungan kita dan juga memerlukan satu perbaikan
jika terjadi suatu kesalahan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menegur saudara yang melakukan kesalahan dan juga berusaha untuk memperbaiki. Dengan demikian, kebersamaan itu menjadi penting untuk mengenali kekurangan dan kelebihan dalam kehidupan bangsa. Semoga dengan sanjung Tuhan pada hari ini boleh membantu kita untuk terus bahagia dalam dunia ini dan terus membangun persaudaraan dan kebersamaan dalam komunitas dan kehidupan kita. Semoga Tuhan selalu mendoakan kita semua. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.